Halo, perkenalkan aku Felina Delia Irawan dengan panggilan Felin dari Fakultas Psikologi. Halo, nama aku Tiara dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Akuntansi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syafira Hanifah Aulia dari Fakultas Keperawatan, Prodi Keperawatan. Halo, namaku Tasya Salabila, aku dari Fakultas Farmasi. Halo, saya Talita dari Fakultas Kedokteran. Halo, saya Triana Cifaradita dari Fakultas Vokasi Prodi Kepariwisataan. Halo, saya Titi Andini Wulandari dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Halo, perkenalkan saya Tita Febriani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tarisa, saya dari Fakultas Farmasi. Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan beberapa hal. Beberapa hal yang dimaksud di sini diantaranya yaitu penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa atau mati rasa, menyebabkan ketergantungan, dan masih banyak lagi. Hal ini diatur di dalam undang-undang. Pada pasal 6 ayat 1 mengenai narkotika, narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Dan kali ini kita akan membahas mengenai morfin yang berada pada golongan 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang narkotika golongan kedua. Narkotika golongan kedua berkhasiat untuk pengobatan, namun perlu dicatat bahwa pengobatan ini, penggunaan narkotika ini sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan tersebut. Selain itu dapat digunakan untuk terapi maupun tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan kedua mempunyai kadar dosis ketergantungan yang tinggi. Contoh dari narkotika golongan kedua adalah morfin, petidin, fentanyl, dan metadon. Apa itu morfin? Morfin adalah obat yang digunakan untuk mengatasi rasa sakit ataupun nyeri dengan intensitas sedang hingga parah, seperti nyeri pada kanker ataupun serangan jantung. Untuk mengatasi nyeri tersebut, morfin dapat dikonsumsi baik sebagai obat tunggal ataupun dikombinasikan dengan obat pereda nyeri lainnya. Morfin sendiri masuk ke dalam kategori analgesik narkotika atau opiat yang biasanya ditemukan dalam tanaman opium. Obat ini bekerja di dalam otak untuk mengubah cara tubuh dalam merespon rasa sakit. Di Indonesia sendiri, morfin dikategorikan sebagai narkotika golongan 2 bersama fentanyl dan metadon. Aturan memakai morfin. Yang pertama, mengonsumsi obat morfin harus sesuai dengan anjuran dokter. Jangan meminumnya lebih banyak, jangan meminumnya lebih sering, dan jangan meminumnya lebih lama dari yang dianjurkan oleh dokter. Morfin dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Hal ini sangat penting, khususnya bagi pasien usia lanjut yang mungkin lebih sensitif terhadap efek obat-obatan penghilang rasa sakit. Jika morfin terlalu banyak diminum dalam waktu lama, mungkin akan menjadi kebiasaan dan bisa menyebabkan ketergantungan mental atau fisik. Yang kedua, jangan pernah berbagi obat dengan orang lain. Morfin yang termasuk dalam kelompok obat opioid tidak untuk dibagi dengan orang lain, terutama dengan seseorang yang memiliki riwayat penyalahgunaan atau kecanduan narkoba. Yang ketiga, jika morfin telah digunakan selama beberapa minggu, jangan menghentikan penggunaan obat secara tiba-tiba tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Hal tersebut dapat menimbulkan gejala putus obat. Yang keempat, simpan morfin di tempat tertutup dalam suhu ruangan dan jangan di dalam kulkas. Hindarkan dari hawa panas, lembab, dan paparan sinar matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang kelima, penyalahgunaan morfin bisa menyebabkan kecanduan, overdosis, hingga kematian. Maka dari itu, simpanlah morfin di tempat yang tidak bisa dijangkau orang lain. Perlu diingatkan juga bahwa menjual atau memberikan obat opioid pada orang lain bisa jadi perbuatan pelanggaran hukum. Yang keenam, minum dengan bentuk kapsul atau tablet utuh. Meminum morfin dengan dalam bentuk kapsul atau tablet utuh penting untuk menghindari paparan overdosis yang berpotensi fatal. Jangan menghancurkan, mengunyah, membuka, atau melarutkan yang tidak sesuai dengan arahan dokter. Yang ketujuh, mengukur
disediakan, atau gunakan alat pengukur dosis obat khusus dan bukan sendok umum yang kamu miliki di rumah. Yang kedelapan, jangan berhenti menggunakan secara tiba-tiba. Ketika kamu berhenti menggunakan morfin secara tiba-tiba, kamu bisa mengalami kemunculan kembali gejala-gejala yang tidak menyenangkan. Tanyakan kepada dokter kamu bagaimana cara aman menghentikan penggunaan morfin ini. Peringatan sebelum menggunakan morfin. Morfin dapat menurunkan kesuburan pada pria dan wanita. Beritahu dokter jika memiliki riwayat gangguan mental, jantung, ginjal, hati, pernapasan, pencernaan, diabetes, fenilketonuria, dan miastenia gravis. Informasikan kepada dokter jika pernah mengalami cedera parah di kepala dan ketergantungan terhadap nafsa atau minuman. Dan beritahukan kepada dokter jika sedang menggunakan obat-obatan lainnya termasuk suplemen dan obat-obatan herbal. Morfin dapat menyebabkan rasa pusing dan kantuk, maka hindarilah mengemudikan kendaraan atau menggunakan alat berat saat sedang mengonsumsi obat. Morfin termasuk obat yang penggunaannya diawasi di beberapa negara untuk mencegah penyalahgunaan. Jika Anda berencana untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, maka mintalah surat keterangan dari dokter Anda bahwa Anda sedang menjalani pengobatan dengan morfin. Jika Anda mengalami reaksi alergi obat atau overdosis, maka segeralah lapor ke dokter Anda. Beberapa dampak atau efek yang akan ditimbulkan ketika seseorang mengonsumsi atau menyalahgunakan narkotika jenis morfin ini diantaranya yaitu timbul rasa ngantuk dan rasa sakit kepala secara berlebihan, ketergantungan, euforia atau perasaan bahagia secara berlebihan, mood swing atau perubahan perasaan secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas, mudah tersinggung dan mudah merasa marah, yang mana hal ini juga akan berdampak buruk terhadap sosial si pengguna seperti akan dijauhi teman, dikucilkan masyarakat, dan yang terakhir yaitu mengecewakan keluarga. Ada beberapa cara upaya pencegahan penggunaan narkoba jenis morfin. Yang pertama, melakukan edukasi sejak dini. Yang kedua, menjalin ikatan antara orang tua dan anak. Yang ketiga, memperkuat keimanan. Yang keempat, memilih lingkungan pergaulan yang sehat. Yang kelima, hindari pintu masuk narkoba yang paling kecil atau hal kecil, yaitu merokok.